Info terkini mengenai pencairan bantuan PKH dan BPNT hari ini. Karena tadi setelah saya cek ternyata di dalam aplikasi EPKH yang kami kelola untuk mengerjakan bantuan PKH tersebut, ternyata banyak sekali KPM PKH yang terancam bantuan PKH-nya ke depannya tidak akan bisa dicairkan lagi. Mengapa ini bisa terjadi? Dan ini ternyata terjadi di seluruh pendamping se-Indonesia. Apa penyebabnya? Simak video ini sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkini mengenai pencairan bantuan PKH dan BPNT khususnya. Nah, hari ini atau tadi pagi saya telah mengecek EPKH yang merupakan aplikasi kami para pendamping untuk bekerja melakukan pemutakhiran atau pembaruan data kepada para KPM PKH yang di dalam aplikasi itu juga menentukan cair atau tidaknya bantuan PKH terhadap KPM. Nah, ternyata secara tiba-tiba atau tidak kami duga, ini tiba-tiba di aplikasi EPKH kami mendapatkan para KPM yang nantinya ini bisa terancam bantuannya tidak bisa cair. Nah, KPM tersebut walaupun punya anak sekolah, ternyata tiba-tiba nama anaknya tersebut tidak masuk dalam PKH. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Maka dari itu simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, bagaimana kabar pencairan Sobat YouTube semua di tahap yang kedua untuk bantuan PKH? Dan juga kabarnya bagi Sobat YouTube yang merupakan keluarga penerima manfaat BPNT atau program kartu sembako. Apakah bantuannya sudah pada cair di PKH tahap 2? Dan untuk BPNT di bulan Maret, April, Mei, Juni apakah sudah cair? Apabila belum cair, harap bersabar menunggu ya. Apalagi kalau sudah dicek namanya di cekbansos.kemensos.go.id, ternyata namanya masih ada di DTKS dan mungkin keterangannya masih proses atau sedang proses oleh Kemensos. Maka dari kalau ada keterangan seperti itu, ya hanya bisa bersabar dan berdoa saja Sobat YouTube. Semoga nanti ada harapan bantuannya bisa cair kembali atau menyusul pencairannya. Nah, pada video ini saya akan memberikan informasi terkini mengenai kabar bantuan PKH dan juga kabar untuk bantuan BPNT. Nah, tadi pagi kami pendamping PKH ini kan kalau menginput data atau melakukan pembaruan atau pemutakhiran data ini melalui aplikasi yang kami kelola, ini namanya EPKH. Kalau untuk BPNT itu berbeda lagi. Jadi kami hanya mengelola untuk pendamping PKH ini mengelola aplikasi yang namanya EPKH. Di mana dalam EPKH tersebut terdapat data penerima bantuan PKH sesuai dengan wilayah dampingannya. Misal satu orang pendamping mendampingi desa A dan jumlah penerima di desa A tersebut ada 300 keluarga yang menerima PKH. Maka di dalam aplikasi EPKH yang dikelola oleh pendamping tersebut,
di dalam EPKH tersebut ada 300 keluarga yang masuk EPKH. Dan pendamping itu biasanya bekerja melalui EPKH tersebut untuk memutakhirkan, misal pertemuan kelompok, itu pengerjaannya melalui EPKH. Dan juga untuk pemutakhiran seperti verifikasi pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan sosial juga melalui EPKH. Dan juga untuk perubahan status KPM yang mungkin sudah sejahtera itu bisa dikerjakan lewat EPKH. Namun ternyata tanpa kami lakukan pemutakhiran di EPKH, tadi pagi tiba-tiba banyak sekali keluarga penerima manfaat atau KPM PKH yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan PKH di tahap 2 dan masih mempunyai komponen misal anak sekolah atau lansia. Nah, ini tiba-tiba di dalam EPKH tersebut nama KPM tersebut ini masuk ke dalam non-eligible atau ya eligible namun tidak ada komponennya, padahal jelas-jelas mempunyai anak sekolah, mempunyai komponen anak sekolah atau mungkin anak usia dini atau lansia. Tiba-tiba nama anaknya tersebut di dalam EPKH ada yang hilang, kemudian ada yang keterangannya ganda di DTKS. Nah, ini mengapa bisa terjadi? Karena memang mengacu di informasi sebelumnya bahwasanya Ibu Menteri Sosial melalui temuan yang dilakukan oleh BPK dan KPK ini menemukan sekitar 21 juta data yang ditidurkan karena ganda. Ganda ini bisa nicknya dan namanya seperti itu. Maka dari itu di EPKH mulai sekarang ini, dan ini mungkin karena kemarin itu ada pemutakhiran DTKS secara besar-besaran, karena semua bantuan PKH, BPNT maupun BST semuanya sekarang itu dikonekkan dengan atau dihubungkan dengan DTKS. Maka dari itu kenapa kok data keluarga atau KPM di EPKH ini tiba-tiba berubah, tiba-tiba nama anaknya yang sekolah tidak ada? Ini karena sudah terhubung secara otomatis dengan data di DTKS. Nah, jadi untuk menambahkan ART saja, misal keluarga KPM yang mempunyai anak usia dini yang ternyata belum masuk dalam EPKH, bantuannya juga otomatis tidak bisa masuk. Ini tidak bisa ditambahkan lewat EPKH. Sebelumnya bisa, namun sekarang tidak bisa. Ternyata ini harus ditambahkan melalui DTKS, melalui SIG-NG. Namun sampai saat ini, SIG-NG secara online kami belum bisa membukanya. Jadi masih ditutup. Kemungkinan bisa diperbaiki DTKS-nya lewat operator DTKS yang ada di desa atau kelurahan. Nah, jadi data di EPKH sekarang langsung terhubung dengan DTKS, disesuaikan dengan DTKS. Karena dalam data DTKS itu yang ada itu adalah satu keluarga yang sudah update di situ. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anaknya yang sudah sekolah ini ternyata di EPKH tidak muncul atau mungkin tidak terbaca eligible atau tidak masuk komponen, kemungkinan belum update datanya di DTKS. Atau mungkin bisa juga data di DTKS ini termasuk data ganda, bisa ganda nick dan namanya. Maka dari itu, untuk para sahabat YouTube yang kebetulan merupakan KPM, ini juga bisa memengaruhi bantuan BPNT-nya. Jadi sekarang bantuan PKH, BPNT, BST ini tergantung dari kevalidan data di DTKS. Apakah sudah valid dengan Dukcapil. Jadi secara otomatis sekarang. Jadi apabila para KPM ingin bantuannya masih tetap mendapatkan, apabila ada perubahan data, misal anaknya belum masuk KK dan KK-nya ini harus online di Dukcapil,
Nah, jadi NIK-nya ini harus online. Jadi di DTKS itu datanya bisa update secara otomatis. Data di PKH dan BPNT nanti akan terupdate juga. Dan bantuannya itu bisa aman dan bisa cair. Namun ketika data di DTKS ini tidak update, ini menjadi permasalahan yang nanti mengakibatkan bantuannya tidak bisa cair. Jadi selalu update data kependudukan ya Sobat YouTube, khususnya bagi penerima bantuan PKH, BPNT maupun BST. Oke, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.